dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, jumpa kembali kita dengan acara Kolak. Kali ini kita akan mengambil tema tentang kepahlawanan. Tema ini kita kaitkan dengan peringatan Hari Pahlawan yang di Indonesia biasanya diperingati setiap tanggal 10 November. Kalau kita membaca sejarah bangsa, maka kita melihat betapa besarnya jasa para pahlawan, dimulai dari bagaimana mereka merebut kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan. Ini 3 tahapan yang saling berkaitan. Sebelum Indonesia merdeka, para pahlawan berjuang untuk mengusir penjajah dari tanah air kita. Karena penjajahan itu bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu adalah sebuah praktik yang mengeksploitasi manusia dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Karena itu maka panggilan para pahlawan di dalam melawan penjajahan itu karena panggilan kemanusiaan, memerdekakan tanah air dari para penjajah. Tetapi panggilan yang tidak kalah pentingnya bagi para pahlawan itu adalah panggilan iman. Ini jarang disebut di dalam sejarah. Panggilan iman itu berkait dengan bagaimana makna tauhid dalam kehidupan dan aktualisasinya dalam perjuangan. Dengan kita bertauhid, kita menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh kita menyembah manusia, dan karena itu maka manusia tidak boleh memperbudak manusia yang lainnya. Disitulah kita melihat di dalam Al-Quran bagaimana Islam itu menentang keras perbudakan, menentang keras segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh umat manusia yang powerful kepada umat manusia yang powerless, kelompok yang berkuasa kepada kelompok kecil yang lemah. Islam mengajarkan pemihakan kepada kaum du'afa dan kaum mustad'afin. Dan termasuk jalan utama dalam Islam itu adalah fakku raqabah, membebaskan manusia dari perbudakan. Dan oleh karena itulah maka spirit iman adalah bagian penting dari kepahlawanan yang dilakukan oleh para ulama, para tokoh muslim dari zaman di mana kita masih dalam hidup penjajahan Belanda, penjajahan Portugis, bahkan penjajahan Jepang. Tentu saja perlawanan itu bentuknya tidak tunggal. Ada perlawanan yang dilakukan dengan bersenjata. Peperangan berlangsung di berbagai tempat, dipimpin oleh para ulama. Ada juga perjuangan yang dilakukan dengan pendidikan. Tidak melalui peperangan, tapi dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan manusia itu memiliki visi, memiliki kecerdasan, dan memiliki rasa percaya diri untuk melawan segala bentuk penjajahan.
Sehingga pahlawan itu tidak terbatas kepada mereka yang angkat senjata, tapi juga mereka yang angkat pena. Tapi semangatnya sama, membebaskan manusia dari penindasan, dari perbudakan, dari berbagai macam bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian yang berikutnya adalah semangat nasionalisme, semangat kebangsaan. Jadi ada semangat kemanusiaan, ada semangat keimanan, ada semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini dikaitkan dengan bagaimana suatu bangsa itu berdaulat di tempat kelahirannya. Belanda datang dari Eropa ke Indonesia, menguasai negara kita ini yang sekian lama sebenarnya menjadi tempat tinggal berbagai suku, berbagai etnis yang mendiami pulau-pulau di Indonesia. Bangsa Indonesia hidup berdampingan secara damai, tetapi dengan datangnya penjajah itu, mereka awalnya memang niatnya berdagang. Sehingga yang didirikan Belanda pertama itu kan kongsi dagang yang disebut dengan VOC, Verenigd Oost-Indisch Company itu. Alasan mereka berdagang. Tapi seiring waktu mereka mulai melakukan monopoli perdagangan. Dan untuk monopoli itu mereka mengadu domba raja-raja, kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Untuk bisa menguasai aset-aset ekonomi, mereka melakukan kebijakan misalnya tanam paksa, kerja paksa, dan bentuk-bentuk lain yang di situ memang sangat kuat tekanan, penindasan, dan perbudakan kepada bangsa Indonesia. Karena itu maka muncullah semangat nasionalisme, semangat untuk melawan penjajah agar bisa menjadi bangsa yang berdaulat. Nah, bagaimana kemudian kita berbicara mengenai pembentukan negara Indonesia dan mengisi kemerdekaan, kita bahas pada segmen yang pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Perubahan dalam perjuangan kemerdekaan ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Sebuah gerakan politik yang dipelopori oleh para mahasiswa kedokteran di Stovia di Jakarta. Para dokter ini berasal dari kalangan ningrat, karena pada masa Belanda yang bisa sampai kuliah itu hanya kalangan dari keturunan Belanda, keturunan ningrat. Yang rakyat biasa tidak boleh sekolah sampai tinggi. Tapi para dokter ini punya komitmen kebangsaan yang tinggi dan panggilan moral yang luhur. Mereka walaupun mendapatkan banyak sekali privilege atau keistimewaan dari pemerintah Belanda, tapi hati nurani mereka tidak bisa menerima perlakuan pemerintah Belanda kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Kalau perjuangan sebelumnya dilakukan dengan angkat senjata, sekarang dilakukan dengan angkat pena. Mereka membentuk organisasi yang bernama Budi Utomo yang artinya adalah akhlak yang mulia atau perilaku yang utama atau akhlakul karimah. Awalnya mereka melakukan santunan-santunan sosial, tapi dalam perkembangannya ini menjadi titik awal gerakan perlawanan terhadap penjajahan dengan menggunakan kekuatan organisasi. Setelah Budi Utomo berdirilah organisasi-organisasi dimulai dari Serikat Dagang Islam, kemudian Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi yang lainnya. Mereka ini tidak angkat senjata, tapi angkat pena, melawan dari dalam
melawan dengan kekuatan ilmu dan melawan dengan berbagai jaringan yang sangat kuat di kalangan kelas menengah dan kalangan elit. Tonggak perjuangan ini yang kemudian memang pada akhirnya membawa keberhasilan. Tetapi tidak berarti kemudian perjuangan sebelumnya seperti oleh Pangeran Diponegoro, kemudian oleh Sultan Agung, oleh Nyi Ageng Tirtayasa dan para pejuang lain itu tidak penting, itu menjadi bagian penting. Tetapi memang perjuangan yang sangat panjang itu mulai melihat dan terlihat adanya titik terang ketika arah perjuangan bergeser dari perjuangan dengan fisik, perjuangan dengan kekuatan senjata, ke arah kekuatan organisasi dan kekuatan intelektualitas. Melalui berbagai gerakan politik, lobi-lobi dan sebagainya, pada akhirnya kemudian bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Karena itulah maka penghargaan kepada para pahlawan tidak terbatas kepada mereka yang berjuang dengan senjata, tapi juga mereka yang berjuang dengan mengangkat pena. Dan inilah yang menjadi bagian penting dari bagaimana kita melihat sejarah itu secara utuh. Kemudian bagaimana mereka juga mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai karya. Mereka bisa saja generasi-generasi yang ikut mendirikan Indonesia pada tahun 40-an, tapi juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 50-an, bahkan kemudian mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai prestasi dan reputasi. Sejarah ini penting kita angkat karena ada gejala di mana bangsa Indonesia ini tidak menulis sejarahnya secara objektif. Ada gejala justru sekarang ini semangat primordialisme itu bangkit kembali, dan kebangkitan primordialisme itu ditandai sebagiannya dengan melakukan distorsi sejarah. Sehingga mereka yang tampil sebagai pahlawan, berjasa dalam berbagai bidang, jangankan mendapatkan gelar pahlawan, disebut namanya pun tidak. Karena itulah bagaimana kita melalui semangat Hari Pahlawan ini, kita berusaha untuk belajar sejarah secara bijak dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan. Deretan nama-nama pahlawan itu adalah para ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta istrinya Nyai Walidah, dua-duanya pahlawan. Pada konteks yang lain, Tengku Umar beserta istrinya Cut Nyadin, dua-duanya pahlawan. Ini contoh bagaimana suami istri ini adalah pejuang yang luar biasa. Bagaimana ketika detik-detik perumusan dasar negara Pancasila, ada Ki Bagus Hadikusumo yang waktu itu adalah Ketua PB Muhammadiyah. Kemudian Pak Kasman Singodimedjo yang juga seorang tokoh Muhammadiyah. Profesor Abdul Kahar Muzakir yang juga pimpinan Muhammadiyah pada waktu itu sangat berperan dalam perumusan dasar negara. Tidak angkat senjata, tetapi beliaulah para tokoh, para pahlawan bersama dengan para pahlawan yang lainnya memiliki jiwa besar untuk bagaimana agar Indonesia merdeka, dan kemerdekaan itu menjadi bagian dari momentum untuk bisa meraih kemajuan dan meraih kejayaan. Beliau ini berpikir bagaimana Indonesia ini bisa utuh tanpa menghilangkan identitas, tanpa menghilangkan
ciri khas bangsa Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia ini tetap bersatu, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan, baik perbedaan agama, suku, bahasa, dan perbedaan yang lainnya. Sehingga demi kepentingan bangsa, demi kemerdekaan, para tokoh merelakan untuk kemudian merumuskan dasar negara itu seperti Pancasila yang kita miliki sekarang ini. Karena itulah rumusan yang inklusif yang bisa diterima oleh semua. Kepahlawanan para tokoh ini terletak pada jiwa besarnya untuk mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, demi kepentingan bangsa dan kepentingan negara. Inilah makna kepahlawanan, dan inilah yang perlu kita tulis kembali dalam sejarah Indonesia secara sangat objektif, agar bangsa ini tidak mewarisi sejarah yang keliru, tetapi yang mereka pelajari adalah sejarah bangsa yang objektif, sehingga mereka bisa belajar dari para pahlawan bangsa, dari para tokoh negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.